Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi Ilyas dengan EPM 2017-020080. Saya berasal dari kampus Timik Handayani Makassar dari jurusan Teknik Informatika. Sebelum memulai materi, saya mengucapkan marhaban ya Ramadan kepada Bapak, Ibu serta teman-teman sekalian yang saya cintai. Semoga amal ibadah kita di dalam bulan suci Ramadan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita semua diberikan kesehatan kepada kita semua. Mudah-mudahan wabah COVID-19 dapat berakhir cepat dan bisa kembali beraktivitas normal seperti biasanya. Amin ya Rabbal Alamin. Dan sebelum menonton, jangan lupa subscribe ya, agar dapat berkarya di pertemuan selanjutnya. Pengantar Object-Oriented Technology. Object-Oriented Technology merupakan cara pengembangan perangkat lunak berdasarkan abstraksi objek-objek yang ada di dunia nyata. Dasar pembuatan adalah objek, yang merupakan kombinasi antara struktur data dan perilaku dalam satu entitas. Filosofi objek-oriented sangat luar biasa sepanjang siklus pengembangan perangkat lunak, perencanaan, analisis, perancangan dan implementasi, sehingga dapat diterapkan pada perancangan sistem secara umum, yaitu menyangkut perangkat lunak, perangkat keras dan sistem secara keseluruhan. Dalam pengembangan sistem berorientasi objek ini, konsep-konsep dan sifat-sifat objek-oriented digunakan. Konsep-konsep tersebut adalah Kelas. Kelas adalah konsep objek-oriented yang mengencapsulasi atau membungkus data dan abstraksi prosedural yang diperlukan untuk menggambarkan isi dan tingkah laku berbagai entitas. Kelas juga merupakan deskripsi tergeneralisir, misalnya template, pola dan cetak biru, yang menggambarkan kumpulan objek yang sama. Objek. Objek digambarkan sebagai benda, orang, tempat dan sebagainya yang ada di dunia nyata yang penting bagi suatu aplikasi. Objek mempunyai atribut dan metode. Atribut. Atribut menggambarkan data yang dapat memberikan informasi kelas atau objek di mana atribut tersebut berada. Metode. Service operator. Metode adalah prosedur atau fungsi yang tergabung dalam objek bersama dengan atribut. Metode ini digunakan untuk pengaksesan terhadap data yang terdapat dalam objek tersebut. Message. Message adalah alat komunikasi antar objek. Hubungan antar objek ditentukan oleh problem domain dan tanggung jawab sistem. Event. Event adalah suatu kejadian pada waktu yang terbatas yang menggambarkan rangsangan, stimulus dari luar sistem. State. State adalah abstraksi dari nilai atribut dan link dalam sebuah objek. State merupakan tanggapan dari objek terhadap event-event masukan. Skenario. Skenario adalah urutan event yang terjadi sepanjang eksekusi sistem. Karakteristik-karakteristik yang terdapat dalam metode pengembangan sistem berorientasi objek adalah 1. Encapsulation merupakan dasar untuk membatasi ruang lingkup program terhadap data yang diproses. Data dan prosedur dikemas dalam suatu objek sehingga prosedur lain dari luar tidak dapat mengaksesnya. Data akan terlindungi dari prosedur atau objek lain. 2. Inheritance atau pewarisan adalah teknik yang menyatakan bahwa anak dari objek akan mewarisi data, atribut dan metode dari induknya langsung. Suatu kelas dapat ditentukan secara umum, kemudian ditentukan secara spesifik menjadi subkelas. Setiap subkelas mempunyai hubungan atau mewarisi semua sifat yang dimiliki kelas induknya dan ditambah dengan sifat nick yang dimilikinya. 3. Polymorphism menyatakan bahwa sesuatu yang sama dapat mempunyai bentuk dan perilaku berbeda. Polymorphisme juga menyatakan bahwa operasi yang sama mungkin mempunyai perbedaan kelas. Tahapan-tahapan Object-Oriented Technology.
Pada objek-oriented technology ada beberapa metode yang digunakan dalam pengembangan sistem. Salah satu yang terkenal adalah OMT atau Object Modeling Technique, yang diciptakan oleh Rambo. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan dalam OMT ini adalah 1. Model objek 2. Model dinamis 3. Model fungsional. Dalam pengembangan sistem berbasis objek diperlukan tahapan proses analisis yang akan dilanjutkan dengan tahapan desain atau perancangan sistem, untuk translasi model dari proses analisis ke proses desain berikut ini. 1. Langkah-langkah proses OOA dalam metode OMT. 2. Tentukan domain masalah. 3. Bangun model objek, kemudian terbagi menjadi 4 bagian. 1. Identifikasi kelas yang relevan untuk masalah tersebut. 2. Tentukan atribut dan asosiasi. 3. Tentukan link objek. 4. Organisasikan kelas objek dengan menggunakan pewarisan. Kemudian langkah keempat, kembangkan model dinamis. A. Siapkan skenario. B. Tentukan event dan kembangkan penelusuran event untuk masing-masing skenario. C. Buatlah diagram aliran event. D. Kajilah tingkah laku untuk konsistensi dan kelengkapannya. 5. Buatlah model fungsional untuk sistem tersebut. A. Identifikasikan input dan output. B. Gunakan aliran data untuk merepresentasikan transformasi aliran. C. Kembangkan masing-masing fungsi. 6. Langkah-langkah proses OOD dalam OMT. 1. Lakukan desain sistem. 2. Lakukan desain objek. 3. Implementasi mekanisme kontrol. 4. Sesuaikan struktur kelas untuk memperkuat pewarisan. 5. Rancang pemesanan untuk mengimplementasikan hubungan objek asosiasi. 6. Kemas kelas-kelas dan asosiasi ke dalam modul. Keunggulan dan kelemahan objek-oriented technology. A. Keunggulan OMT. 1. Uniformity. Pengembang cukup menggunakan satu metodologi dari tahap analisis hingga perancangan. Dengan adanya perkembangan ke arah aplikasi GUI atau Graphical User Interface, OMT memungkinkan merancang user interface secara terintegrasi bersama dengan perancangan perangkat lunak sekaligus dengan perancangan basis data. 2. Understandability. Kode-kode yang dihasilkan dapat diorganisasi ke dalam kelas-kelas yang berhubungan dengan masalah sesungguhnya sehingga lebih mudah dipahami. 3. Stability. Kode program yang dihasilkan relatif stabil sebab mendekati permasalahan sesungguhnya di lapangan. 4. Traceability. Dimungkinkan penggunaan kembali kode-kode sehingga akan mempercepat waktu pengembangan perangkat lunak. B. Kelemahan OMT. Metode berorientasi objek merupakan konsep yang relatif baru sehingga belum ada standar yang diterima semua pihak dalam menentukan tool apa yang digunakan sebagai dasar analisis serat perancangan perangkat lunak.